Suku Ni adalah kelompok etnis pribumi yang tinggal di wilayah pesisir utara Pulau Sakhalin dan di sepanjang muara Sungai Amur, yang sekarang termasuk dalam wilayah Rusia Timur Jauh. Meskipun mereka tidak berasal dari Jepang, sejarah dan lokasi geografis yang dekat dengan wilayah Jepang menyebabkan mereka kadang dikaitkan dalam konteks sejarah atau etnografi regional Asia Timur Laut. Suku Ni diyakini merupakan penduduk asli wilayah pesisir Laut Okhotsk, terutama Pulau Sakhalin dan sekitar muara Sungai Amur. Wilayah, saat ini, mereka terutama tinggal di Pulau Sakhalin bagian utara tengah. Daerah sekitar muara Sungai Amur di Krai Khabarovsk, Rusia. Dahulu, wilayah ini juga merupakan daerah perebitin antara Kekaisaran Rusia dan Jepang. Jepang pernah menguasai Sakhalin Selatan, disebut Karafuto oleh Jepang, setelah Perang Rusia-Jepang tahun 1904 sampai tahun 1905 hingga akhir Perang Dunia II. Bahasa Nih juga disebut Gilyak, adalah bahasa isolat, artinya tidak memiliki hubungan yang terbukti dengan bahasa lain. Bahasa ini memiliki beberapa dialek utama, termasuk dialek Sakhalin Utara dan Selatan, serta dialek daratan di dekat Sungai Amur. Saat ini, bahasa Nih terincim punah, dengan hanya sedikit penutur asli yang sebagian besar adalah generasi tua. Secara tradisional, Nih hidup dari perikanan terutama salmon, berburu beruang, rusa, anjing laut, memelihara anjing laut dan anjing untuk menarik kereta salju. Mereka terkenal sebagai pembuat kerajinan tangan seperti pakaian dari kulit binatang, ukiran kayu, dan topeng ritual. Mereka memiliki sistem klan yang kuat. Kehidupan komunitas tradisional terikat oleh sistem hukum adat dan aturan sosial yang diturunkan secara lisan. Salah satu ritual terkenal adalah upacara pemujaan beruang, bear sacrifice ritual, mirip dengan suku Ainu di Jepang. Dalam ritual ini, anak beruang dipelihara dan kemudian dikorbankan secara ritual sebagai bentuk penghormatan kepada roh beruang. Walaupun suku Ni bukan berasal dari Jepang, kontak dengan Jepang terjadi terutama pada masa pendudukan Jepang di wilayah Sakhalin Selatan tahun 1905 sampai tahun 1945. Jepang membangun infrastruktur, sekolah, dan sistem administrasi di Sakhalin Selatan yang memengaruhi masyarakat lokal, termasuk Nih yang tinggal di perbatasan wilayah tersebut. Selama masa ini, beberapa Nih di wilayah selatan sempat mengalami asimilasi budaya Jepang, meskipun terbatas. Setelah Perang Dunia II, ketika Uni Soviet merebut kembali seluruh Sakhalin, banyak penduduk Jepang dievakuasi, tetapi masyarakat pribumi seperti Nih tetap tinggal di wilayah tersebut. Saat ini, diperkirakan hanya ada sekitar 4.000 sampai 5.000 orang Nih, sebagian besar tinggal di Rusia. Mereka menghadapi tintingan besar dalam mempertahankan budaya dan bahasa mereka, terutama karena pengaruh asimilasi Soviet dan modernisasi. Pemerintah Rusia telah mengakui mereka sebagai etnis minoritas pribumi kecil, yang memberi mereka hak-hak tertentu atas tanah dan budaya mereka. Suku Ainu adalah kelompok pribumi yang hidup di Hokkaido, Jepang Utara, dan mereka lebih erat kaitannya dengan Jepang secara historis dan budaya. Suku Ainu dan Nih sering dibandingkan karena mereka memiliki kemiripan dalam penampilan fisik, gaya hidup berburu dan menangkap ikan, upacara pemujaan beruang. Namun secara linguistik dan etnis, mereka berbeda. Suku Nih bukanlah suku asli Jepang, melainkan suku pribumi Rusia Timur Jauh, terutama di Pulau Sakhalin dan muara Sungai Amur. Meskipun demikian, mereka pernah bersentuhan dengan Jepang selama masa penjijihan Jepang atas Sakhalin Selatan. Budaya mereka unik, dengan bahasa tersendiri, upacara spiritual, dan sistem sosial yang kuat. Saat ini, mereka termasuk kelompok minoritas yang terincim, terutama dari sisi pelestarian bahasa dan budaya. Wanita dari suku Nih memiliki keunikan dan kecantikan yang khas, yang mencerminkan budaya, lingkungan alam, dan cara hidup masyarakat mereka yang telah berkembang selama ribuan tahun di wilayah pesisir yang keras dan dingin di timur jauh Rusia. Untuk memahami kelebihan dan kecantikan wanita Nih, kita perlu melihat dari berbagai aspek, fisik, budaya, peran sosial, serta nilai-nilai yang dijunjung tinggi dalam komunitas mereka.
Wanita Nih memiliki penampilan fisik yang mencerminkan perpaduan ciri khas Asia Timur Laut dan budaya Arktik. Wajah bulat dengan tulang pipi tinggi, mirip dengan kelompok pribumi lain di Siberia dan Asia Utara. Kulit cenderung terang atau kuning langsat, beradaptasi dengan iklim dingin. Mata agak sipit dan berwarna gelap, bentuk yang umum di kalangan suku-suku di kawasan dingin untuk melindungi mata dari cahaya pantulan salju. Rambut hitam lurus dan tebal, sering dipelihara panjang dan dirawat secara tradisional. Postur tubuh tangguh dan kuat, hasil dari gaya hidup aktif yang mencakup berburu, memancing, dan pekerjaan rumah tangga berat di lingkungan ekstrim. Kecantikan bagi masyarakat Nih tradisional tidak hanya dilihat dari segi fisik, tetapi juga dari kemampuan wanita dalam bertahan hidup, bekerja keras, dan beradaptasi dengan alam liar. Wanita Nih secara tradisional mandiri, tangguh, dan terampil dalam banyak aspek kehidupan. Menangkap ikan, memproses kulit binatang untuk membuat pakaian, mengelola rumah tangga di daerah bersuhu ekstrim. Mereka diajarkan sejak kecil untuk bekerja dan berperan aktif dalam menopang komunitas. Mereka menyimpan pengetahuan turun-temurun mengenai makanan tradisional, obat-obatan alami, dan cerita rakyat. Banyak wanita berperan sebagai penjaga tradisi dan bahasa Nih, terutama karena kaum pria seringkali lebih sibuk di luar rumah berburu dan menangkap ikan. Wanita Nih dianggap sebagai pilar keluarga, dan dihormati karena peran mereka dalam mengasuh anak-anak, meneruskan budaya dan nilai komunitas, menjaga hubungan spiritual dalam keluarga. Wanita Nih memiliki pakaian tradisional indah yang mencerminkan budaya mereka. Kaftan panjang yang dihiasi dengan motif khas biasanya dari kulit ikan, bulu, atau kulit binatang lain. Hiasan kepala atau perhiasan dari tulang, gigi hewan, atau kerang. Busana mereka tidak hanya indah, tapi juga berfungsi sebagai pelindung dari iklim ekstrim. Dalam upacara adat, wanita Nih mengenakan pakaian khusus yang melambangkan status sosial dan koneksi spiritual. Dalam budaya Nih, kecantikan batin sering lebih dihargai daripada penampilan luar. Nilai yang dijunjung tinggi adalah kesabaran dan empati, kesetiaan terhadap keluarga dan suami, keharmonisan dengan alam, ketabahan dalam menghadapi kesulitan hidup. Wanita yang mampu menjaga kehormatan keluarga, menghormati leluhur, dan merawat tradisi dianggap memiliki kecantikan sejati. Karena suku Nih adalah kelompok etnis kecil dan relatif tertutup, wanita Nih tidak banyak diekspos dalam media internasional. Namun beberapa antropolog dan peneliti menyoroti keunikan budaya mereka, kebijaksanaan dalam menjalani kehidupan sederhana, kecantikan alami yang tidak tersentuh oleh modernisasi berlebihan. Kelebihan dan kecantikan wanita Nih tidak terletak pada standar modern atau kecantikan komersial, tetapi pada kekuatan dan ketangguhan mereka menghadapi lingkungan keris. Kecantikan alami dan kesederhanaan, peran penting dalam mempertahankan budaya, bahasa, dan keluarga. Busana tradisional yang khas dan syarat makna. Nilai spiritual dan keselarasan dengan alam. Mereka adalah lambang dari kecantikan etnis yang langka, mendalam, dan berakar kuat pada identitas budaya. Kehidupan malam suku Nih tidak bisa dibandingkan langsung dengan kehidupan malam dalam konteks kota modern seperti bar, hiburan malam, atau kegiatan ekonomi malam. Kehidupan malam mereka berakar pada ritme alam dan budaya tradisional, dan berkaitan erat dengan aktivitas sehari-hari serta kepercayaan spiritual. Di daerah beriklim subarktik seperti Sakhalin, malam hari bisa berlangsung sangat lama di musim dingin hingga 17–20 jam dan sangat pendek di musim panas. Kehidupan masyarakat mengikuti pola terbit dan tenggelamnya matahari serta musim dingin untuk beristirahat dan musim panas untuk bekerja maksimal. Berkumpul di dalam rumah cum atau semi rumah bawah tanah tradisional. Malam hari digunakan untuk bercerita, legenda leluhur, kisah roh-roh penjaga alam, atau sejarah klan. Wanita mengisi malam dengan membuat pakaian dari kulit binatang atau merajut jaring. Musik dan tarian tradisional dengan alat musik seperti drum, ritme tepukan tangan, atau nyanyian spiritual.
doa dan ritual kecil yang dilakukan kepada roh leluhur, terutama pada malam tertentu dalam kalender spiritual. Malam hari dianggap sebagai waktu ketika roh-roh alam dan leluhur lebih aktif. Oleh karena itu, anak-anak diajarkan untuk bersikap tenang dan hormat di malam hari, terutama ketika ada ritual atau upacara. Tidak jarang dilakukan ritual perlindungan spiritual agar mimpi buruk atau roh jihad tidak mengganggu keluarga saat tidur. Perekonomian tradisional suku Nih berbasis pada subsistensi, artinya mereka memproduksi untuk memenuhi kebutuhan hidup sendiri, bukan untuk pasar atau keuntungan besar. Salmon adalah sumber utama ekonomi dan makanan. Mereka menggunakan jaring tradisional, perangkap, dan teknik memancing musiman. Hasil tangkapan diasinkan, diasap, atau dikeringkan untuk persediaan musim dingin. Memburu beruang, rubah, rusa, dan anjing laut. Bulu hewan digunakan untuk pakaian, daging untuk konsumsi, dan tulang dijadikan alat atau perhiasan. Kulit anjing laut dan ikan juga digunakan sebagai bahan kerajinan. Buah liar, beri, jamur, akar, dan tanaman obat-obatan dikumpulkan secara musiman. Mereka memelihara anjing-anjing besar mirip husky yang digunakan untuk menarik kereta luncur salju. Perdagangan atau pertukaran anjing juga menjadi bagian ekonomi lokal. Sebelum era Sovietisasi, sistem ekonomi berbasis barter dan komunal. Tukar ikan dengan kulit hewan. Tukar hasil berburu dengan kerajinan tangan. Hubungan antar klan sering dijalin melalui pertukaran barang dan pernikahan. Selama era Uni Soviet, banyak orang Nih dipiksi tinggal di pemukiman tetap. Mereka dimasukkan dalam kolkos koperasi pertanian, nelayan, dan diberi pekerjaan seperti nelayan industri. Bahasa dan kebudayaan mereka ditekin, dan mereka dirusifikasi, diasimilasi ke budaya Rusia. Saat ini, banyak komunitas Nih hidup dalam kemiskinan atau keterbatasan ekonomi. Sebagian mengandalkan bantuan negara dan tunjangan sosial. Namun, beberapa proyek revitalisasi ekonomi lokal seperti kerajinan tangan, ekowisata, dan budaya mulai muncul. Kerajinan tangan tradisional, pakaian, ukiran, alat musik dijual ke wisatawan atau melalui program budaya. Program subsidi pemerintah Rusia untuk etnis minoritas memberikan sedikit pendapatan. Pekerjaan di industri perikanan dan kehutanan, meskipun sangat terbatas. Keterisolasian geografis membuat harga barang mahal dan akses ke pasar sulit. Penurunan jumlah ikan dan satwa liar akibat perubahan iklim dan industri besar. Pengangguran dan migrasi kaum muda ke kota-kota. Hilangnya keterampilan tradisional di kalangan generasi muda.